Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan, di samping saya Mas Haidar. Tujuan kami di sini hanya ingin mengobrol suatu hal yang berkaitan dengan organisasi. Jadi saya sudah ada yang ingin saya tanyakan terkait organisasi tersebut. Jadi Mas Haidar, Iya, Mas. selama sampean menjabat atau sampean pernah ikut organisasi apa saja di Fakultas Agama Islam nih? Oke, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Fauzan ya yang sudah mengundang saya. Jadi saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Mas. Saya semester 7. Jadi pengalaman terkait organisasi yang saya ikutkan itu dulu itu saya semester 1 itu saya mengikuti himpunan mahasiswa Prodi, ya kan. Nah, jadi saya dulu itu sebagai anggota. Ya. Saya masih ingat karena dulu tuh masih gak kenal bahwasanya organisasi itu apa, masih labil lah segala macam ya kan, karena maba gitu kan. Akhirnya ikut ke sana ke sini, ikut ya cutting lah. Terus sehingga saya di situ masuk di bagian anggota sosial budaya. Nah, jadi saya mengikuti alur segala macam, saya mengikuti pemikiran kakak tingkat saya, sehingga ketika saya sudah semester 3, kakak tingkat saya itu menyuruh saya, lebih menyuruh saya untuk naik lagi gitu. Naik lagi sebagai wakil HMP waktu itu kan, wakil HMP, sehingga ketika itu yang mengelola secara acara baik konsep maupun apa itu saya dan teman-teman itu. Sedangkan ketika itu posisi ketua saya itu berada di dalam pondok kan, Mas. Jadi susah untuk komunikasi dengan ketua juga kan. Nah, terus ketika itu ya berjalan seiringnya waktu, ya namanya kita berorganisasi, Mas, ya, jadi ada pro dan kontra di situ juga kan. Sehingga ya mau gimana lagi kan, itu buat pembelajaran kita nantinya yang akan kita langsung terjun ke lapangan, biar nggak kaget ketika kita di lapangan sama masyarakat. Jadi ini buat pembelajaran lah gitu. Nah, terus sehingga ketika saya menjadi wakil HMP, akhirnya semester 5 itu saya diajak untuk naik lagi jadi ketua BEM FAI, ya kan. Jadi ketua BEM FAI akhirnya ya, terus sehingga saya masuk sebagai ketua BEM itu semester 5. Jadi saya gak ada bayangan, Mas, buat FAI itu kan fakultas yang sangat besar kan di Unhas, sehingga dengan mahasiswanya banyak banget kan, ratusan lah mahasiswa FAI itu yang ada di Unhas. Sehingga fakultas yang mayoritasnya mahasiswanya lebih ke pendidikan agama, juga lebih ke hukum ya gitu. Jadi multi talent semua gitu. Nah, terus di situ juga saya banyak pengalaman yang saya ambil sebagai ketua BEM. Juga saya harus bisa mengayomi kepada anggota saya, dan juga bagaimana konflik-konflik tahun sebelumnya, sehingga saya terapkan biar anak-anak itu bersinergi antara BEM dan HMP. Berarti pasti ada pahit manisnya. Pasti ada pahit manisnya. Ibarat kata kopinya kurang kental lah gitu. Oke, jadi sini tentang bagaimana cara mengatur waktu sampean tentang organisasi dengan terhadap akademik. Oke,
jadi gini, jadi kan ketika saya sudah masuk ke dalam ranah akademik maupun ke ranah organisasi Mas ya. Jadi saya harus bisa mengatur, memanage waktu saya. Saya kan anak manajemen juga. Ya, jadi kayak gitulah, kita harus membuat jadwal. Kita harus membuat jadwal dan harus efisien lah, efisien terkait waktu. Dan juga harus seimbang ketika kita pengen membuat kegiatan. Itu harus seimbang dengan akademik yang kita pelajarin di kelas-kelas. Alhamdulillahnya ketika saya masuk ke pengurus BEM itu posisinya masih online. Masih online. Jadi masih enak Mas ketika membuat acara itu online kan ya. Maksudnya acaranya offline. Sedangkan proses perkuliahannya online dari. Jadi masih bisa balance lah di situ akhirnya. Keuntungan di situ. Ketika semisal perkuliahannya sama-sama offline, jadi saya harus lebih, yang saya dahulukan adalah akademik, karena tujuan saya kan di sini belajar, bukan hanya berorganisasi, tapi niat saya ini ketika masuk di Unhas ini ya belajar. Jadi mau nggak mau ya harus dituntut kita harus belajar, dan juga kita juga harus bisa belajar berorganisasi, karena berorganisasi itu adalah tanggung jawab sebenarnya ketika kita menjadi seorang pemimpin di situ. Kan gitu. Oke, jadi saya ingin menanyakan lagi, apakah tidak kesulitan terkait rekrut anggota? Jadi gini Mas, ketika saya udah jadi tuh kesulitan ketika mencari anggota. Posisi waktu itu kan online ya Mas ya, online, dan juga mahasiswanya juga banyak yang di rumah, ada yang kerja segala macam. Nah, sehingga saya alumni pondok pesantren. Yang dimana saya punya teman Mas. Jadi teman-teman yang saya kenal itu yang dari FAI khususnya saya tawarkan. Saya tawarkan ke teman-teman, ayo Rek bantu saya, ini saya jadi ketua BEM, nanti kita buat BEM FAI ini lebih maju ke depannya, minta bantuannya segala macam. Jadi yang teman-teman yang saya kenal ini saya jadikan koordinator. Ya, karena kalau teman itu kan ibarat kita itu kayak udah tau lah seluk-beluknya orang itu seperti apa, dan juga kinerjanya seperti apa, dan wataknya juga kan kita udah tahu gitu kan, karena udah lama kan bersama juga kan, ngopi segala macam gitu kan. Nah, sehingga ketika saya udah mencari koordinator setiap departemen, terus habis itu saya buka open recruitment itu. Saya buka open recruitment sehingga saya batasin Mas. Jadi di FA ini kan ada 7 prodi, yang dimana saya batasin satu prodi itu 5 orang. Satu prodi itu 5 orang yang masuk ke BEM. Berarti terbatas. Karena kalau kita masukin semua kita nggak sanggup kan gitu. Dan itu juga kepengurusan saya paling banyak mungkin ya di kalangan yang ada di Ormawa sini. Saya mungkin ada 34 kepengurusan saya sendiri gitu kan. Sehingga di situ saya ambil 55 dari PAI 5, meskipun banyak banget kan PAI Mas ya. PAI banyak juga, KPI terbanyak. PAI juga di Unhas, KPI diambil 5 setiap prodi. Jadi kan lebih mudah. Akhirnya di situ kita kumpulkan bersama. Jadi mereka itu perkenalan, yang aslinya nggak kenal, sehingga mereka jadi kenal, jadi akrab. Jadi yang aslinya teman, jadi yang aslinya bukan teman tapi udah lebih deket lagi hubungannya. Jadi disitulah makin kenal, betul, terus juga mengetahui semua, betul ya. Jadi kita belajar bersama. Jadi kita di situ ya susah senang bersama, bagaimana kita bisa mensolidkan
kepengurusan kita, internal kita sendiri, dan juga kita harus bisa mensolidkan kepengurusan yang ada di HMP. Jadi kita itu tetap satu, kita harus menikmati proses yang ada di Unhas dulu, Mas. Boleh. Ya mungkin hanya itu saja, Mas, yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Sama-sama. Mas Haidar sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih. Siap, Mas. Jadi cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.